Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Tim Kuat Indonesia. Kali ini kita akan kembali nge-review aplikasi Pilkada 2024. Ya, ini kita akan melaksanakan kegiatan ini nantinya di bulan November kalau tidak salah. Nah, jadi setelah sebelumnya kita sukses merilis aplikasi Pileg ya di pemilu serentak. Sekarang kita akan rilis aplikasi Pilkada serentak seperti itu. Kita akan review satu persatu. Sebelumnya sudah saya upload di YouTube versi pertama, namun masih banyak kekurangan dan juga tampilannya kurang menarik. Nah, kita update sekarang tampilannya juga beberapa fiturnya. Kita langsung saja login. Sini kita akan coba di dua level. Nanti kan kita login ke admin, kemudian kita login ke saksi nanti. Kita masuk ke admin dulu. Kita sign in. Ini saya rasa saya akan buat dia jadi full screen ya. Ya. Nah, seperti ini teman-teman, tampilan terbarunya ya. Ini lebih menarik. Di sini ada beberapa panel, ada total kecamatan, total kelurahan, total DPT, total TPS, total DPT atau pemilih. Ya. Kemudian di sini ada beberapa informasi mengenai total pemilih perempuan atau laki-laki. Di sini seperti biasa ada grafik umur. Ini umurnya 25 sampai 44 tahun itu ada 1 orang. Nah, ya, ini totalnya 1 orang ya. DPT ini itu pria. Kemudian di sini kita beranjak ke halaman pertama. Kita awasin dulu deh. Ini di panel ini tersedia beberapa informasi. Yang pertama itu ada grafik. Grafik ini akan muncul ketika kita sudah melakukan input data ya dari menu input data ini ya di bagian real count. Nah, apabila belum diinput nanti datanya kosong. Jadi otomatis ada nanti kalau misalkan di input sudah diinput di sistem. Kemudian di sini akan terus tampil ya, nama paslon-paslonnya. Apabila nanti datanya kosong maka ini akan kosong dan ini akan 0%. Dan panel ini atau card ini akan terus bertambah seiring banyaknya jumlah paslon yang ada. Biasanya paslon tidak akan banyak karena kan melewati beberapa fase seleksi, mungkin di wilayah kabupaten, di wilayah provinsi itu ada 3 atau 4 paslon seperti itu. Nanti walaupun lebih teman-teman bisa tambah aja gitu. Oke, ini sudah ada persenannya langsung ya. Ini maksudnya adalah datanya semua ditambah ya, 200 tambah 200 tambah 200 tambah 150. Ini berarti 100% ya. Apabila sebagian atau satu orang paslon itu mendapatkan sekian 200, maka dia mendapatkan 26% kalau 3 orangnya 200. Nah, di sini ada 20% karena dia dapat 110 suara. Kita berlanjut ke halaman selanjutnya, itu menu belum input. Ini maksudnya adalah kecamatan-kecamatan dan juga desa-desa, desa yang ada di kecamatan. Ya, misalkan di kecamatanku ini ada beberapa desa dan juga TPS-nya yang belum diinput, misalkan seperti itu. Misalkan kita kecamatan ini ya, nomor 2 ini, kita cek. Di sini di desa Lubuk Saung, dia ada 14 TPS yang belum input data. Nah, apabila nanti ada salah satu dari TPS ini input, maka nggak ada di sini lagi nanti ya. Dia akan hilang. Misalkan nomor 1 nanti TPS 1 sudah input, maka yang tersisa hanya TPS 2 sampai 14 seperti itu. Teman-teman bisa coba sendiri nanti ya. Kemudian kita beralih ke kabupaten. Ini tentu saja ini adalah wilayah pemilihan ya, dari mulai kabupaten ya. Ini bisa digunakan di tingkat provinsi. Kalau kita ke provinsi berarti dia terdiri dari beberapa kabupaten kan. Nah, kalau dia di tingkat kabupaten dia terdiri dari beberapa kecamatan gitu. Nah, kalau misalkan di provinsi dia akan ada beberapa kabupaten, misalkan di provinsi Aceh misalkan ada pemilihan gubernur, maka ada yang namanya Kabupaten PD dan PD Jaya yang ada di sana. Mungkin ada beberapa kabupaten lagi di sini nanti bisa tambah sendiri gitu. Melalui tanda plus ini ya. Bisa ditambah aja, simpan. Sangat simpel sekali kalau untuk kabupaten ini. Kemudian kecamatan. Kecamatan ini kecamatan-kecamatan yang ada di dalam kabupaten. Ya, misalkan di PD tadi ya. Ini ada beberapa kecamatannya, ada 2 kecamatan, 3 kecamatan ya di sini. PD Jaya ini ada 2 kecamatan. Nah, penambahannya sama di sini. Tambah saja di kabupatennya dulu, nanti kan kodenya apa, lalu tambah nama kecamatan juga jumlah DPT. Atau bisa langsung aja diimpor teman-teman. Bisa download aja di sini nanti. Kalau kita download ya, nanti bisa dicek bentuknya, nanti teman-teman bisa isi aja. Ini kode kabupaten nanti tadi kode yang ada di sini ya kabupaten, kan ada kode tuh 1 2 ya.
itulah kodenya. Ya, gini teman-teman ya. Kita silang. Nanti kalau udah diisi, teman-teman bisa pilih aja terus import, nanti datanya kan otomatis masuk. Kemudian ada desa atau kelurahan, ini sama seperti kecamatan tadi, ada tambah manual, ada juga import ya di sini. Nah, di sini juga ada formatnya, teman-teman bisa cek. Nah, kode kabupatennya, kode kecamatannya, nama desa, DPT desa, dan jumlah TPS. Nah, menariknya jumlah TPS yang kita tulis di sini akan otomatis masuk ke sini, gitu. Jadi misalkan kode kabupaten ini kan kita bisa lihat nih ada 1 dan 2. Kode kecamatan kan ada beberapa tadi ya. Ada 3. Kode ini artinya ID ya. Jadi teman-teman bisa masukkan ke sini ya untuk ID-nya gitu atau kode-kodenya. Kemudian nama desa, DPT desa. DPT desa inilah jumlah pendukung yang ada di desa tersebut. Kemudian jumlah TPS. Apabila nanti desaan nanti ada 10 TPS, maka di sini akan muncul 10 TPS gitu. Nah, di TPS ini kita nggak ada yang namanya import dan tambah data karena dia otomatis terinput atau tercreate berdasarkan yang kita input tadi di sini di menu desa ya. Kita lihat di desa Lumbusong ini ada 14 TPS tadi kan, maka dia sampai 14, maka dia akan berganti ke TPS yang lain seperti itu. Oke, itu aja kalau untuk TPS ini kan bisa diekspor. Kalau untuk TPS ini dia bisa dilihat di sini bentuk-bentuknya ya, di sini ya tuh untuk ekspor TPS. Kemudian DPT ini tentu saja untuk menginput, ini ada 2 opsi ya. Pertama input pemilih ya, DPT secara umum. Yang kedua input pendukung ya. Jadi pendukung ini dia basisnya sudah misalkan sudah sekian puluh persen, dia akan memilih kita ya, kita create gitu ya, orang-orang yang potensial untuk memilih paslon tersebut misalkan seperti itu. Ditambah saja di sini ya. Ini inputnya singkat sekali ya, sesuai dengan KPU, tidak terlalu banyak. Kemudian bisa diimport juga di sini melalui itu tadi ya, bisa ditambah sendiri gitu. Kemudian tentu saja teman-teman bisa sesuaikan tadi ya. Ini kan ada beberapa informasi ya. Sesuaikan namanya siapa, umurnya berapa, kemudian kabupaten ID-nya segala macam. Jadi sesuai dengan kode-kode yang ada tadi gitu. Oke. Kemudian kita ke API key ya ini. Ini API key ini adalah untuk WhatsApp gateway ya teman-teman, untuk mengirimkan broadcast. Maksudnya broadcast ini untuk saat ini berfungsi untuk mengirimkan pesan kepada DPT ini kalau dia itu memilih paslon tertentu gitu. Kalau kita tambah nanti, maka dia akan mengirimkan pesan ke sini harusnya kalau dibutuhkan ya. Kalau belum dibutuhkan sih nggak apa-apa, nggak dipakai juga nggak apa-apa ini ya, nggak terlalu penting juga kalau untuk sekarang gitu. Nanti kan saya update terus sampai dengan tanggal pilkada serentaknya itu dilaksanakan ya. Kemudian ada import saksi. Di sini sama seperti TPS tadi, yang bedanya adalah per TPS itu punya satu saksi. Jadi dia berdasarkan TPS ya. Misalkan TPS 1 di desa AB, kemudian kecamatan AB, misalkan ya, kecamatan AB, nanti saksinya 1 orang kayak gitu. Nah, cara menambahkannya ya dia nggak bisa tahu satu persatu, dia import gini. Nah, untuk mempercepat saja kita bisa download di sini. Kalau misalkan kita udah tahu apa yang mau diinput ya, download aja di sini gitu. Di sini kosongan teman-teman. Nah, karena kosongan ini dummy data saja di sini. Jadi nggak bisa diinput di Excel, di aplikasinya. Tapi kalau misalkan mau lihat acuannya, maksudnya seluruh kabupaten, seluruh desa, seluruh kecamatan dan seluruh TPS itu udah ada di sini, udah dirangkum. Teman-teman cuman nambahin nama saksi, kemudian password saja di sini nanti. Kan ada tuh kode desa, kode TPS, kode kabupaten, kode kecamatan ya. Udah lengkap semua nih. Gitu. Kalau kita lihat di sini nih. Tuh. Udah lengkap semua. Kode TPS-nya ada, kode desanya ada, kode kabupatennya ada, kode kecamatannya ada. Tinggal teman-teman tambah aja di sini nama saksi, password seperti itu. Atau username, password juga boleh, tinggal tambah gitu. Sesuaikan dengan yang sini tadi. Nah, di sini nih juga bisa dipindahkan ke sini. Kode wilayah tadi
copy semua, pindahkan ke kolom kode kecamatan. Kode kabupaten pindahkan semua ke kolom kode kabupaten, misalkan seperti itu. Tinggal ini disesuaikan aja nanti ya. Atau mau dirubah setiap desa itu namanya sama, misalkan di desa A itu ada TPS 10 misalkan. Jadi loginnya misalkan A1, A2 sampai A10, passwordnya sama. Itu juga boleh. Kemudian di sini ada di sini bagian inti programnya itu input data. Nah, di sini admin ini menu admin ya. Login admin, dia bisa input banyak data di sini dengan cara klik di sini. Nah, ada 4 paslon di sini, dia bisa cari saja TPS mana yang mau diinput. Misalkan di sini kita klik, maka dia muncul di sini. Lalu tinggal input saja suaranya berapa, segala macam, kemudian pilih form C1-nya. Lalu klik save, maka dia akan tampil di sini dan suaranya akan terakumulasi di beranda sini. Seperti itu. Nah, dia bisa di-print juga atau bisa diedit juga datanya. Gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ini ke bagian real count, ke grafik real count teman-teman. Nah, di sini setelah kita input di real count di sini ya, di input data, selain tampil di beranda, dia juga tampil di grafik sini ya, grafik real count. Nah, di sini bedanya dia lebih detail ya. Di kabupaten PD, jumlah DPT sekian, misalkan ini misalkan dummy ya. Kemudian ada beberapa informasi, misalkan nama-nama paslonnya, akan terus memanjang ke samping sesuai dengan jumlah paslon yang ada dan suara-suara masing-masing dan totalnya. Di sini ada grafiknya ya, dan persentasenya ini 0, kemudian jumlah TPS yang ada di dua kabupaten ini. Kemudian kalau kita klik detail lagi ya, ini akan muncul kecamatan-kecamatan yang ada di TPS atau kabupaten PD tadi ya. Kita lihat di sini yang belum input tuh 2 kecamatan ya. Kecamatan ini ada yang input nih. Segini kita cek lagi nih, kita cek detail, maka akan muncul kelurahan yang ada di kecamatan ini. Nah, jadi kelurahan inilah yang input tadi datanya. Nah, kalau kita klik detail lagi, dia akan muncul TPS mana yang input. Ya, jadi TPS 10 yang input datanya sesuai dengan data di database tadi gitu. Nah, kalau kita cek ke kabupaten yang belum input ya, di sini kan ada yang belum input nih. Tuh. Kita klik detail, dia nggak ada grafiknya, kosong. Kalau kita klik detail lagi, dia kosong ya, nggak ada sama sekali. Kemudian di sini ada master paslon. Di sini teman-teman bisa tambah paslon sesuai dengan paslon yang ada di dapil teman-teman ya. Ini terus saya tambah dulu nih. Oke ya, di sini teman-teman bisa tambah aja, klik tanda plus, isi datanya, nomor urut, kemudian dapil gitu ya. Nanti akan masuk ke sini untuk datanya. Nah, untuk teman-teman yang punya aplikasi ini, klik aja di halaman setting untuk edit, karena kan di sini nggak ada nih tanda editnya. Klik aja di setting, masih bisa diedit di sini ya, kayak gitu. Oke, teman-teman, ini untuk halaman adminnya ya. Kita akan lanjut ke halaman saksi. Kita akan review juga di sana. Kita cek-cek ya. Kita kembali, kita login, log out. Kalau teman-teman tertarik ya, langsung aja ke sini ya di aplikasi. Kita log out. Kita akan login ke saksi. Klik aja di sini. Ya, langsung kita cek saksi 1 misalkan ya, 2 3. Login. Nah, di sini halaman saksi ya, menunya ada cuman sedikit sekali. Nah, di sini juga sama nanti bentuknya. Kalau beranda sama ya. Kemudian di sini ada input data, di sini juga ada belum input. Di sini sama bentuknya seperti admin tadi. Kemudian ada input data. Di sini dia kosong. Kenapa dia kosong? Karena dia hanya bisa menampilkan data yang dia punya saja. Tadi kan di admin kan data-data saksi 10. Dia nggak bisa tampil di sini karena dia bukan yang input ya. Kita klik di sini, misalkan saksi ini input data, dia otomatis terisi di sini. Dia nggak bisa klik di sini. Dia terisi otomatis. Dia hanya tinggal input suaranya saja berapa. Gitu, tinggal pilih filenya,
Kalau klik save, dia akan muncul di sini. Dia bisa langsung klik saja untuk merubah data-datanya. Dia sudah input, misalkan kalau dia salah input nih, dia bisa update saja, diedit gitu. Nah, data ini otomatis akan masuk ke sini ya. Dia otomatis akan bertambah ke sini dan juga akan bertambah juga di grafik-grafiknya. Saya terklik logout ya, kita belum selesai reviewnya. Nah, di sini juga sama bentuknya nanti ya. Kita cek. Oke. Tuh, kalau betul dia TP1 dan TP10 ya yang importernya sesuai dengan yang ada di sini. Sebentar. Ya, ada ya di sini. Datanya ada di bagian sini untuk halaman input suaranya sesuai dengan detail saksinya tersebut ya. Kalau saksi 1 maka dia muncul di sini saksi 1 dan seterusnya. Oke teman-teman, langsung aja kalau teman-teman tertarik dengan aplikasi ini, beli aplikasi ini, klik di link deskripsi di bawah video ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung aja juga klik di link deskripsi, nanti di web tersebut ada WhatsApp ya, bisa teman-teman hubungi saja. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di channel Tim Coding Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.